Assalamualaikum guys, jadi di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman semua bahwasanya setelah aku meminta pendapat kepada teman-teman aku dan banyak yang mendukung untuk mencoba kembali pelihara burung molohan, akhirnya kali ini aku memutuskan untuk pelihara kembali burung molohannya guys. Tapi sebelum aku menentangkan burung molohannya, di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua persiapan yang harus benar-benar dipersiapkan. Langsung aja kita simak videonya, tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Kalau udah subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya guys. Let's go! Halo guys, kembali lagi bersama aku Helmi. Di video kali ini aku akan memberitahukan kepada teman-teman semua. Kan kemarin di video sebelumnya saya menyebutkan saya gak akan pelihara lagi untuk burung molohannya sendiri untuk sementara waktu, karena ya masih trauma juga. Tapi ternyata untuk kali ini saya memutuskan untuk memelihara kembali burung molohannya setelah saya pertimbangkan dan setelah saya minta pendapat juga dari teman-teman, dari rekan-rekan semuanya, bahwasanya banyak yang mendukung untuk pelihara kembali lagi aja burung molohannya. Siapa tahu sekarang percobaan yang ketiga kalinya, mudah-mudahan kali ini berhasil. Karena di percobaan sebelum-sebelumnya kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat lebih, dan sekarang itu mau kita aplikasikan pelajaran apa saja yang harus kita lakukan dan harus kita persiapkan supaya berhasil memelihara burung molohannya. Dan di depan saya ini sudah ada paketan, ini tuh inkubator gitu ya guys, inkubator buat si burung molohannya. Nanti burung molohannya disimpan di sini. Nanti ada lampunya juga biar aman, biar safety aja, ketimbang kemarin cuma disimpan gitu aja si burung molohannya ya takutnya itu suhu gitu ya guys ya, karena kan di Bandung itu suhunya itu sekarang itu gak menentu, kadang panas kadang dingin gitu kayak gitu ya, takutnya dari suhu juga gitu. Nah sekarang di depan saya itu sudah dipersiapkan untuk inkubatornya sendiri. Ini paketannya sudah datang, saya beli di online ya guys ya. Kita akan buka unboxing terlebih dahulu, gimana saya juga belum tahu sih ini isinya kayak gimana gitu ya, cuma lihat di fotonya aja ketika saya check out. Untuk aslinya saya belum tahu juga seperti apa. Kita unboxing bareng-bareng ya guys. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi, dan mudah-mudahan nanti kedepannya ketika burungnya kita sudah simpen di sini biar lebih aman lagi gitu ya, biar bisa bertahan hidup lebih lama dan biar tumbuh dewasa gitu ya. Kita buka terlebih dahulu ya guys. Mohon ditunggu sebentar. Aduh susah banget ini ya. A few moments later. Oke. Nah ini dia untuk inkubator dari tempat burung molohannya nanti ya, seperti ini ya guys ya. Nah tampaknya seperti ini. Ini di dalamnya ada lampunya juga. Oh terus dikasih serbuk kayunya juga ya. Kita buka, di sini ada apa aja dalamnya. Oke, nah ini dia, ini untuk alasnya ya. Untuk alasnya, jadi nanti itu di bawahnya itu disimpan serbuk kayu dulu, terus atasnya disimpan ini biar nantinya itu nggak kebasahan juga ketika si burungnya itu membuang kotoran gitu, biar nggak terkena penyakit juga gitu ya guys ya. Kalau misalkan tempatnya itu basah dan lembab, itu takutnya itu terkena bakteri dan yang lain sebagainya. Biar lebih safety aja, jadi saya persiapkan ini semua. Nah ini ada lampunya juga, ini ada serbuk kayunya juga ya. Bentar saya buka dulu, aduh susah banget ya. Bentar. Oke, nah ini ada lampunya. Oh, nah ini ada lampunya juga ya. Ada lampunya juga. Nanti lampunya kita simpan di sini nih. Ini ada tempatnya juga ya guys ya. Ini lampunya kita simpan di sini. Oke, untuk penampakannya mungkin kurang lebihnya seperti ini ya guys ya. Ini untuk tutupnya sendiri, nanti ini disimpan di sini. Nah seperti ini ya. Oke, nah nanti ini ditutup seperti ini. Oke, ini dia tempat yang akan kita sediakan nanti buat burung molohannya, biar supaya lebih nyaman lagi gitu ya. Biar supaya lebih hangat lagi karena kita udah pasang lampunya juga. Nah di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua, kita sama-sama belajar aja ya teman-teman ya, sesuai dengan pengalaman saya sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan nanti ketika saya sudah mendatangkan burung molohannya itu biar bisa lebih berhati-hati lagi, dan kita udah siap untuk mendatangkan burung molohannya dan untuk memeliharanya sampai dewasa nanti. Dan ada beberapa yang sudah saya rangkum dan harus kita persiapkan ketika kita mau pelihara burung molohan, khususnya burung molohan lovebird ya guys ya. Karena untuk kedepannya saya akan mendatangkan burung molohan lovebird kembali. Untuk yang pertama, cara kita memilih burung molohan, karena apa? Karena kemarin itu pengalaman yang sebelumnya, karena burung
lolohan lovebird saya mati diakibatkan karena saya kurang teliti dalam memilih burung lovebird ketika saya membeli pertama kali. Jadi di sini saya mewajibkan kepada teman-teman semua atau kepada saya sendiri ketika membeli lolohan lovebird, yang pertama itu harus dilihat dari keagresifannya. Si burungnya itu harus agresif gitu ya guys ya, jangan kelihatannya itu pendiam dan nggak mau gerak dan yang sebagainya. Jadi harus agresif gitu, itu yang pertama, harus agresif. Yang kedua itu kita harus melihat dari sekitaran kondisi matanya itu kelihatan normal atau enggak kelihatan benjolan atau enggak gitu. Kita lihat dari kondisi matanya sendiri, kelihatannya itu sehat atau enggak. Karena apa? Karena sesuai dengan pengalaman sebelumnya di burung lolohan lovebird yang mati kemarin itu kan terkena penyakit snot ya guys ya. Penyakit snot itu ditandai dari mata. Ketika matanya berair atau enggak matanya ada benjolan atau enggak matanya menutup, itu kemungkinan si burung lolohan itu terkena penyakit. Jadi persyaratan yang kedua ketika kita mau memilih burung lolohan, si burung lolohannya itu harus kelihatan sehat, terutama dari matanya itu harus kelihatan sehat. Yang selanjutnya itu respon dari lolohannya itu harus bagus guys. Jadi ketika kita mau memberi burung lolohan, si respon lolohannya itu harus bagus. Karena kalau misalkan kita memberi dari kanakan, itu si nafsu makannya itu harus muncul dari si burungnya itu sendiri. Ketika kita melolos si burungnya itu, jadi si burungnya itu merespon dengan sangat agresif gitu ya ketika kita mau melolos burungnya itu. Biar apa? Biar kelihatan sehat dan si burungnya itu nafsu makannya itu biar terjamin gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ketika kita sudah membeli burung lolohan, sudah mendatangkan burung lolohan dengan kondisi yang bagus yang sudah saya sebutkan tadi, spesifikasinya sudah lengkap gitu ya guys ya, mulai dari keagresifannya, terus dari kesehatannya, mulai dari kelopak matanya itu bagus, dan juga ketika kita pancing-pancing untuk dikasih lolohannya itu agresif gitu ya guys, dia mau merespon gitu kayak gitu. Ketika semuanya itu sudah lengkap, untuk selanjutnya cara kita memeliharanya ya guys ya. Untuk cara memeliharanya sendiri, yang pertama, banyak kejadian kenapa burung lolohan itu mati mendadak ketika kita meloloh. Yang pertama itu penyebabnya itu mungkin karena si adonan bubur lolohannya itu terlalu panas. Jadi nantinya itu melepuh di tenggoloknya gitu kayak gitu. Terlalu panas yang pertama. Yang kedua itu yaitu terlalu kental. Gitu. Jangan terlalu kental juga ya guys ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu cara spet yang salah dan memberikan makan secara berlebihan. Ketika kita memberikan makan kepada burung lolohan kita, jangan memberikan makan secara berlebihan sampai ke tenggorokannya gitu ya guys. Cukup ketika kita melihat tenggorokannya itu udah cukup penuh, kita udah stop walaupun si burungnya masih merespon mau dikasih lolohannya gitu kayak gitu. Jadi harus diperhatikan ya guys ya, jangan terlalu berlebihan memberikan makannya itu sendiri. Pengalaman saya sebelumnya, yang pertama ketika saya memelihara burung parkit, seperti itu guys, kesalahan saya sendiri, yaitu memberikan pakan terlalu berlebihan. Karena si burungnya itu masih merespon gitu ya, jadi saya kasih terus sampai si pakannya itu dimuntahin lagi gitu kayak gitu. Jadi jangan sampai memberikan pakan secara berlebihan karena itu menyebabkan kematian gitu ya guys ya. Terus yang selanjutnya itu yaitu suhu yang stabil ya guys ya. Suhunya itu harus benar-benar stabil guys. Jangan sampai si burungnya itu sampai kedinginan. Nah, kenapa sekarang itu saya mendatangkan atau membeli si tempat ini, yaitu si inkubator ini, supaya lebih safety lagi, supaya lebih aman dan nyaman ketika burungnya disimpan di sini. Karena di sini ada lampunya juga, jadi biar bisa hangat gitu ya guys ya. Itu yang selanjutnya itu dalam kondisi suhunya itu harus stabil gitu ya guys. Jangan sampai si burungnya itu kedinginan dan nanti berakhir kematian gitu, jangan sampai. Yang selanjutnya itu alas yang basah gitu ya, seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Ketika alasnya basah diakibatkan karena kotorannya sendiri gitu, itu bakal mengakibatkan timbulnya penyakit dan juga ketidaknyamanan dari si burungnya sendiri gitu kayak gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Diperhatikan itu kayak gimana? Ya kita harus memperhatikan si tempatnya itu ketika kita melihat si serbuk kayunya ini udah terlalu basah gitu ya, udah kelihatan basah, harus segera diganti guys. Jadi kita harus memperhatikan si tempatnya itu harus tetap kering gitu ya guys ya. Jadi jangan sampai kotorannya itu terlalu banyak, jangan sampai ditumpuk kotorannya sampai kecium bau gitu kayak gitu. Kita harus perhatikan dari segi tempatnya juga. Jangan basah karena itu dapat menyebabkan timbulnya sarang penyakit dan juga si burungnya nanti gak nyaman juga dan berakhir kematian juga. Terus yang selanjutnya yaitu jangan telat dikasih makan. Kalau misalkan tadi jangan dikasih makan secara berlebihan, yang sekarang jangan telat dikasih makan. Jadi si anakan si burung lolohan
itu, semakin kecil burung lolohannya gitu ya, itu semakin sering kita memberikan pakan. Kalau misalkan burung lolohannya itu usia 1-2 minggu, kita bisa kasih makan sekitar 4-6 jam sekali setiap harinya. Itu kecuali kalau misalkan si burung lolohannya itu, si burung lovebird itu udah di atas dari 1 bulan, itu kita bisa memberikan pakan setiap 8 jam sekali. Jadi kita itu harus memperhatikan sendiri. Kalau misalkan menurut saya itu ya tidak terfokus ke jamnya juga gitu ya, tapi kebanyakan itu ya seperti itu dari 4 jam sampai 6 jam dari usia 1-2 mingguan lah gitu kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau pelihara, kita harus perhatikan juga dari tempat penampungan makanannya juga yang dadanya itu. Kalau misalkan itu udah kosong, berarti itu saatnya kita kasih makan. Sebaliknya, kalau misalkan dadanya itu masih penuh, berarti jangan dulu kita kasih makan. Jadi kita harus memastikan dulu si makanan yang ada di tenggoloknya ini tuh udah habis atau belum gitu. Kalau misalkan udah habis banget, baru kita kasih makan. Jadi untuk perawatan dari anakan burung lovebird, dari burung lolohan lovebird itu sendiri, memang harus pelihara dengan penuh ekstra sangat hati-hati gitu. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian yang sebelumnya terulang kembali. Insya Allah nanti saya akan mendatangkan burung lolohannya sendiri secepatnya ya guys ya. Setelah saya mempersiapkan ini semuanya, ini tempatnya udah siap, ini juga udah siap, pakannya juga udah ada siap. Yang kemarin itu masih ada banyak ya guys ya, dan yang lainnya juga udah siap, baru saya akan mendatangkan burung lolohannya. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa membuat konten mengenai perkembangan dari burung lolohannya sendiri. Mudah-mudahan ini video bisa bermanfaat dan teman-teman bisa suka. Tunggu di video selanjutnya ketika saya mendatangkan burung lolohannya ya guys. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.